Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Permana, NIM 23172081, Program Pendidikan Jasmani. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan mempraktekkan mengenai panahan dan sedikit menjelaskan. Langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada sejarah panahan di dunia. Yang pertama, asal-usul panahan. Bukti pertama menggunakan panahan dan anak panah diperkirakan berusia lebih dari 60.000 tahun. Ditemukan di Afrika Selatan. Awalnya, panahan digunakan sebagai alat vital untuk berburu dan bertahan hidup. Adapun peradaban kuno, panahan memainkan peran penting seperti pada Mesir kuno, digunakan dalam perburuan dan perang, membangun kekuatan dan keterampilan. Sementara itu di Mesopotamia, bangsa Sumeria dan Asyur terkenal dengan keterampilan memanah mereka. Di Yunani dan Roma, panahan tetap menjadi bagian dari militer, sering diadaptasikan dari budaya yang mereka taklukkan. Sementara itu, panahan di Indonesia sebagai akar tradisi. Panahan sudah dikenal sejak lama, terbukti dari cerita wayang dan catatan sejarah. Busur dan panahan digunakan untuk berburu, melindungi diri, hingga sebagai senjata dalam peperangan antara kerajaan seperti Majapahit dan Mataram. Salah satu warisan budaya yang masih ada adalah panahan Jamperingan dari Yogyakarta, yaitu panahan tradisional dengan gaya duduk yang menekuk pada filosofi ketenangan dan pengendalian diri. Organisasi resmi di Indonesia pada tahun 1953 didirikan Perpani, Persatuan Panahan Indonesia, di Yogyakarta atas atas prakarsa Sri Palu Alam 8 sebagai organisasi induk untuk mengembangkan panahan sebagai olahraga nasional. Sedangkan pada tahun 1959 Indonesia telah diterima sebagai anggota FITA, World Archery. Adapun jenis-jenis busur atau panahan, yang pertama itu ada recurve bow atau busur recurve. Ini adalah jenis busur yang paling dikenal dengan merupakan salah satunya busur yang digunakan dalam olimpiade. Prinsip kerjanya itu pemanah harus memanah penuh berat tarikan busur hingga anak panah dilepaskan, membutuhkan kekuatan dan teknik yang sangat konsisten. Adapun jenis busur yang kedua yaitu compound bow atau busur compound. Busur ini adalah representasi teknologi tertinggi dalam panahan, sering digunakan untuk presisi dan berburu. Keunggulannya, let off. Sistem kontrol menciptakan let off yang berarti beban tarikan berkurang drastis, biasanya 60% hingga 80%. Saat busur ditarik hingga penuh, ini memungkinkan pemanah menahan bidikan lebih lama dengan sedikit usaha. Yang ketiga adalah brebau, busur telanjang. Meskipun menggunakan riser, badan busur yang mirip dengan recurve dan brebau adalah kategori unik yang menekankan pada kesederhanaan. Ciri khasnya itu busur recurve yang digunakan tanpa sinks, tanpa stabilizer, dan tanpa alat bantu lainnya. Lanjut, mari kita mengenali bagian-bagian busur. Yang pertama itu ada riser, bagian tengah busur yang ada pegangan, biasanya terbuat dari aluminium atau kayu, dan di sinilah berbagai aksesoris dipasang. Yang dibilang riser itu bagian ini, pegangan. Lanjut, limbs, dua lengkungan elastis di bagian dan bawah riser yang menyimpan energi saat ditarik. Yang dibilang limbs itu ini, yang pada saat senar ditarik dia akan melengkung, yang menimbulkan energi tarikan. Lanjut, ada string atau tali busur, tali yang menghubungkan
kedua ujung limbs. Di bagian tengahnya ada nocking point, tempat memasang anak panah. String atau tali busur yang dimaksud adalah ini, dan ini adalah tempat pemasangan anak panah. Arrow rest, tempat di mana anak panah diletakkan, biasanya dipasang di riser atau ini dibilang sinks atau disebut alat bidik untuk menambah akurasi biar anak panah tak goyang. Adapun stabilizer, batang yang dipasang di dalam riser untuk mengurangi getaran dan meningkatkan keseimbangan. Adapun anak panah terdiri dari beberapa bagian seperti shaft, batang utama. Anak panah bisa terbuat dari aluminium ataupun karbon atau kayu. Poin atau mata anak panah, ujungnya runcing depan. Flashstick atau bulu, 3 atau 4 bulu bagian belakang yang membuat anak panah terbang stabil dan lurus. Biasanya terbuat dari plastik atau bulu asli seperti ini. Adapun bagian selanjutnya yaitu knock, ujung belakang anak panah yang terbentuk celah kecil untuk dikaitkan ke tali busur seperti ini. Selanjutnya adalah cara melakukan strain yang benar. Berdiri dengan kaki selebar bahu, distribusikan berat badan secara merata dan kedua kaki. Luruskan punggung Anda, jangan membungkuk, bahu harus rileks dan sejajar. Kepala menghadap ke target, tubuh harus terasa stabil dan seimbang seperti pohon yang kokoh tetapi tidak kaku. Posisi tubuh harus rileks dan bayangkan ada tali yang menarik puncak kepala Anda ke atas. Bahu tetap rendah, jangan tegang atau naik ke atas. Dada terbuka lebar, hindari membungkuk atau mencondongkan badan. Fokus pada keseimbangan alami tubuh. Nomor dada dalam panahan, penjelas. Nomor dada dalam panahan. Nomor dada atau bib number, target number dalam panahan adalah nomor identifikasi yang dikenakan oleh atlet di bagian dada ataupun punggung selama kompetisi. Nomor ini biasanya terbuat dari kain atau kertas yang dipasang pada pakaian pemanah dan berfungsi sebagai pengenal resmi dalam pertandingan. Adapun fungsi dan manfaatnya itu sebagai identifikasi atlet. Nomor dada memudahkan panitia, wasit, dan penonton untuk mengidentifikasi setiap pemanah dengan cepat dan akurat. Dalam kompetisi besar dengan puluhan atau ratusan peserta, nomor dada menjadi cara paling efisien untuk membedakan salah satu atlet dengan lainnya, terutama ketika mereka mengenakan seragam yang serupa. Sistem penilaian dan pencatatan. Nomor dada terhubung langsung dengan sistem pencatatan skor. Setiap kali pemanah menembak, skor dicatat berdasarkan nomor yang tertera. Penentuan posisi menembak. Nomor dada sering dikaitkan dengan nomor target atau bantalan. Nomor dada. Penentuan posisi menembak. Nomor dada sering dikaitkan dengan nomor target atau bantalan. Target bat, tempat pemanah akan menembak. Misalnya, pemanah dengan nomor dada 5A akan menembak di target nomor 5 posisi A. Sistem ini mengatur alur kompetisi agar tertib dan menghindari kebingungan tentang siapa menembak di mana. Pengamatan wasit. Wasit menggunakan nomor dada untuk memantau performa dalam perilaku atlet. Selanjutnya itu ada dokumentasi foto dan video. Dalam era digital, setiap kompetisi didokumentasikan melalui foto dan video. Nomor dada membantu fotografer
jurnalis, dan media untuk mengidentifikasi atlet dalam liputan mereka. Ini sangat penting untuk publikasi hasil pertandingan dan arsip sejarah olahraga. Kemudian ada keamanan dan verifikasi. Nomor dada berfungsi sebagai bukti bahwa atlet tersebut adalah peserta resmi yang telah terdaftar. Ini mencegah orang yang tidak berhak memasuki area kompetisi dan memastikan hanya atlet yang sah yang bertanding. Sistem penomoran berdasarkan ranking dalam kompetisi internasional. Atlet dengan ranking tertinggi biasanya mendapatkan nomor dada yang lebih kecil. Sistem ini memudahkan identifikasi atlet. Jadi kesimpulan pada nomor dada dalam panahan ini bukan hanya sekedar aksesoris kompetisi, tetapi merupakan elemen penting yang mendukung kelancaran, keadilan, dan profesionalisme pertandingan. Sistem ini memastikan setiap atlet teridentifikasi dengan benar, skor tercatat akurat, dan kompetisi berjalan tertib. Bagi atlet, mengenakan nomor dada juga memberikan rasa bangga sebagai peserta resmi dalam sebuah kompetisi panahan. Secara umum, dalam kompetisi panahan modern terutama yang diatur oleh Federasi Panahan Dunia World Archery, ada beberapa nomor utama yang dipertandingkan. Pembagian nomor didasarkan pada jenis busur dan formal pertandingan. Berikut adalah kategori utama yang paling sering dilombakan. Kategori referee atau standar, jenis busurnya itu busur archery, jaraknya itu 70 meter. Sedangkan kategori compound, jenis busurnya itu busur compound, jaraknya biasa 50 meter. Sedangkan brebo, jenis busur standar tanpa alat bantuan vital atau stabilizer, jaraknya 50 meter. Tapi pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemula, saya akan mengambil jarak 10 meter. Langsung saja kita ke videonya. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara memanah. Yang pertama itu cara posisi tubuh saat memanah. Yang pertama itu riliskan tubuh. Kedua, buka kaki selebar bahu dan kepala mengarah ke target. Dan usahakan punggung itu tidak bungkuk maupun condong ke depan. Setelah itu, kaki yang dominan lebih dekat oleh target dimajukan sedikit ke depan. Ketika tangan dominan kanan atau lebih kuat kanan, maka otomatis tangan kiri yang memegang busur panah. Sebelum memanah, usahakan badan itu rileks. Kemudian tarik busur sekuat mungkin. Dan ingat, kepala harus tetap lurus ke target. Kemudian lepaskan anak panah. Lagi. Dan ingatkan kembali, usahakan bahu atau dada dibuka selebar mungkin, dan usahakan badan tidak condong ke depan maupun ke belakang.
Adapun manfaat memanah atau panahan bukan hanya sekedar olahraga fisik, tetapi juga melatih mental. Beberapa manfaatnya termasuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih kesabaran dan disiplin, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan koordinasi tangan dan mata, serta memberikan efek relaksasi karena membutuhkan penempatan yang benar atau teratur. Baik, selanjutnya itu ada latihan dan tips. Latihan untuk pemula, mulai dari jarak dekat sekitar 5-10 meter dari target. Fokus pada teknik, bukan akurasi. Akurasi akan datang dengan sendirinya jika teknik sudah benar. Lakukan banyak pengulangan untuk membangun muscle memory. Rekam video diri Anda sendiri untuk menganalisis teknik. Kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, jangan terburu-buru dalam setiap tahap panahan. Panahan adalah tentang konsentrasi dan kesabaran. Hindari juga panik, yaitu kecemasan yang membuat Anda melepas anak panah secara tergesa-gesa. Jangan membandingkan diri dengan pemanah lain. Setiap orang punya progres sendiri. Perhatikan postur tubuh, jangan sampai bungkuk atau miring. Tips meningkatkan akurasi. Konsentrasi adalah kunci. Lakukan setiap langkah dengan cara yang sama. Setiap kali latihan, latih kekuatan otot punggung dan bahu dengan latihan khusus. Mengidentifikasi atau latihan fokus dapat membantu konsentrasi. Catat hasil latihan Anda untuk dapat membantu konsentrasi. Minta feedback dari pelatih atau pemanah yang berpengalaman. Bila tadi cara menggunakan panahan atau praktek panahan dan sedikit penjelasan. Jika ada kata maupun gerakan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.